Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal muhtaramun sahibul fadilah Asy-Syaikh Al-Hajj Wafi Tobroni Arif Mudiru Ma'had Miftahul Arifin wa Syekh Al-Hajj Maimun Arif Mudiru Musyrifu Ma'had Ummul Qura wa Ahinal Kiram Gus Faruk Zaini Mudiru Ma'had Nurul Falah atalallahu umrahum fi sihah wa afiyah. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'anallahu bi'ulumihim. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan manfaat dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru-guru kita semuanya. Yang saya hormati dan saya sangat ta'zimi seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Ummul Qura, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan seluruh wisudawan wisudawati dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ummul Qura, dan yang sangat saya sayangi dan mudah-mudahan Allah juga menyayangi para jamaah yang hadir di sini. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Sebagai orang yang tinggal di Jakarta agak heran, jam berapa ini? Jam 10 malam masih berkumpul di tengah jalan, itu di Jakarta masih jarang. Tapi alhamdulillah ini menunjukkan semangat ngajinya orang Probolinggo itu tinggi sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan setinggi-tingginya seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surga yang tinggi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah dengan berkah guru-guru kita semuanya memastikan bahwa seluruh hidup kita isinya adalah kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan bisa menjadi modal untuk kita semuanya nanti di kehidupan di akhirat yang insya Allah lebih kekal, pasti lebih kekal daripada apa yang kita jalani di dunia. Bapak-bapak yang saya yakin semuanya sedang menanti pertandingan Lionel Messi jam 11 ini, saya akan pastikan ceramah saya tidak sampai jam 11 karena Argentina akan melawan Mesir ya. Argentina akan lawan Mesir jam 11 ini. Daripada saya ngomong di belakang sana yang bapak-bapak semuanya sambil nonton live streaming Argentina Mesir, jadi saya akan menyampaikan sedikit saja, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan perjalanan saya dari Jakarta, kemudian ada acara dulu tadi di Surabaya, kemudian ke Probolinggo, mudah-mudahan juga Allah jadikan perjalanan ini perjalanan yang bermanfaat. Karena pertemuan kita hari ini insya Allah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pertemuan kita ini bukan cuma sekedar pertemuan tatap muka biasa, tapi ada alaqah batiniyah, ada ketersambungan hati dan pikiran kita masing-masing, ruh kita saling nyantol satu sama lain. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat terbaik nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mudah-mudahan Allah juga angkat penyakit-penyakit yang ada di tubuh keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak semuanya yang diwisuda pada hari ini dan anak-anak kita yang lain menjadi anak-anak yang solih solihah, anak-anak yang manfaah, anak-anak yang nanti kalau kita sudah meninggal mereka tidak berhenti mendoakan kita, tanpa lelah mendoakan kita, sehingga kita punya amal yang disebut sebagai amal jariah.
Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak-bapak tolong jangan cari dulu siapa saja squad line up Argentina pada hari ini. Sabar dikit. Pasti yang dukung Lionel Messi ini udah kepikiran terus ya, apalagi yang muda-muda ini. Yang kelihatannya wajahnya agak sedih-sedih berarti Portugal habis kalah. Nah, udah ketahuan pendukung Cristiano Ronaldo, Portugalnya udah kalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Romzi Ahmad. Saya lahir di pesantren yang usianya sudah 3 abad di Buntet Pesantren Cirebon. Kemudian besar di pesantren orang tua dari bapak saya besar di pesantren namanya Pesantren Gedongan. Pesantren Gedongan itu usianya sudah 1,5 abad. Jadi pesantren di Indonesia itu usianya jauh lebih tua daripada bangsa ini sendiri. Pesantren usianya lebih tua daripada Indonesia. Indonesia umurnya berapa sekarang Bapak Ibu? Bulan Agustus ini 81 tahun. Sementara pesantren tertua di Indonesia itu ada pesantren di Kebumen namanya Al-Kahfi Simolangu, itu usianya sudah 6 abad. Artinya pondok pesantren itu usianya jauh lebih tua daripada usia bangsa ini. Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau itu dulu juga santri, pernah ngaji di Kerapyak di Yogyakarta. Beliau bilang bahwa yang namanya pesantren itu adalah cara belajar asli masyarakat Indonesia. Dari dulu orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu belajarnya di pesantren. Kalau sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri itu baru ada sekarang-sekarang ini. Menjelang kemerdekaan, politik balas budi Belanda sudah mulai membangun sekolah-sekolah ya. Tapi yang bisa sekolah hanya anak-anak bangsawan. Yang bisa sekolah cuma anak-anaknya bupati. Lalu kemudian setelah kemerdekaan didirikan banyak sekolah-sekolah umum. Tapi pondok pesantren itu sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Artinya kalau bapak ibu semuanya taruh anaknya di pondok pesantren, insya Allah ini adalah tempat yang tepat untuk mereka belajar. Ini tempat yang tepat untuk mereka belajar. Jadi jangan sampai berpikir, wah saya taruh anak saya di pondok nih mau jadi apa. Gak boleh berpikir begitu. Karena perintah Allah, perintah Rasulullah adalah kita disuruh mencari ilmu. Ilmu yang paling penting adalah ilmu agama. Di pesantren sudah diajarkan ilmu agama. Tapi kalau kita melihat tadi adik-adik yang di wisuda, semuanya tidak hanya belajar agama, mereka juga belajar ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mereka bisa bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Adik-adik semuanya yang lulus madrasah aliyah boleh angkat tangan. Oh ini aliyah. Kemudian yang di depan lulusnya apa? Sanawiyah. Kok wajahnya nggak ada bedanya ini, nggak kelihatan lebih tua yang aliyah nih? Wajahnya sama karena di make up ya. Yang lulus dari madrasah aliyah kita doakan semuanya harus kuliah. Harus kuliah. Yang nggak bisa kuliah, nanti Gus Maimun WhatsApp saya cariin tempat kuliah yang tepat. Kita usahakan alumni dari Ummul Qura diusahakan kuliah. Jangan buru-buru menikah dulu ya. Masih sangat muda, masih terlalu muda. Belum tentu rahimnya udah cukup kuat untuk bisa menampung bayi, untuk bisa bereproduksi. Jadi buat anak-anak yang aliyah harus lanjut kuliah dulu. Nanti kalau sudah kuliah, sudah bisa tahu manfaatnya mau di bidang apa di tengah-tengah masyarakat, yang laki-laki juga baru boleh menikah. Jadi jangan buru-buru nih. Saya dengar katanya kalau di Probolinggo masih banyak pernikahan yang masih muda-muda ya. Nah itu udah mulai harus dihentikan Bapak Ibu semuanya. Kenapa harus dihentikan? Karena kita maunya ilmu yang dimiliki oleh santri-santri ini adalah ilmu yang bermanfaat. Nah manfaat itu baru bisa kita dapatkan kalau kita semuanya memberikan waktu kepada adik-adik anak-anak kita semua ini untuk berkembang terlebih dahulu.
Jadi yang aliyah, ini jumlah lulusannya berapa tahun ini? Berapa lulusnya? 29. 29, nanti saya cek berapa yang kuliah. Yang belum kuliah boleh gap year 1 tahun. Istirahat dulu 1 tahun, tapi tahun depan upayakan kuliah lagi. Dari 29 mudah-mudahan 28-nya kuliah. Yang satu nggak kuliah, kenapa? Alasannya bisa beda-beda ya. Alasannya bisa beda-beda, tapi mudah-mudahan lebih dari 90% santri dari Ummul Qura ini bisa kuliah dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Adik-adikku semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tadi ceramah sebelumnya Ningnya sudah menjelaskan panjang lebar, sudah memberikan banyak nasihat kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mau lebih banyak nasihat saya itu diberikan kepada adik-adik yang hadir di sini. Mudah-mudahan nasihat yang saya sampaikan kepada adik-adik yang wisuda hari ini itu juga menjadi nasihat yang sama kepada ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Pertama begini Bapak Ibu semuanya, kita hidup itu beda zaman. Kita hidup beda zaman. Zaman kita dulu berbeda dengan zaman sekarang. Cara orang tua mendidik kita itu berbeda ya dengan cara kita mendidik anak kita. Ingat nggak dulu cara orang tua mendidik kita? Mendidik Bapak Ibu tahu ya? Udah kayak penjajahan ya, kayak VOC, namanya parenting gaya VOC. Bentar-bentar kena marah, kena sabet, dipukul pakai sabuk. Kalau nggak ngaji sabet lagi pakai sapu lidi. Gaya parenting atau gaya merawat anak-anak zaman sekarang itu kan udah nggak begitu. Gaya merawat anak-anak sekarang tuh sudah jauh lebih lembut. Kalau dulu kalau makan nggak habis dimarahin. Kalau sekarang, dulu saya sama abuya saya, sama orang tua saya. Kalau saya makan tidak habis itu dimarahin luar biasa. Sekarang ke cucunya abuya saya, kalau udah kenyang nggak apa-apa kata. Berubah banget ya. Berubah. Ibu ngerasa nggak cara parenting ke anak-anak ini berbeda dengan cara orang tua ibu ngajarin ke ibu-ibu semua? Beda ya. Makanya kemudian generasi yang ada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu semua itu disebut sebagai generasi Z. Sebutannya namanya Gen Z. Gen Z ya, adik-adik ini semua Gen Z semua ya. Gen Z itu disebut sebagai strawberry generation. Wah, apa itu? Generasi strawberry. Strawberry ibu tahu ya? Bapak ibu tahu strawberry? Bagus nggak strawberry? Bagus ya, cantik, warnanya bagus, cerah, tapi dalamnya lembek nggak? Dalamnya lembek nggak strawberry itu? Lembek ya, gampang pecah juga ya strawberry ya. Nah makanya Gen Z itu banyak dibilang bahwa kelihatannya bagus, tampilannya bagus, dari luar kelihatannya juga kuat, pinter dan sebagainya, tapi sebenarnya hati mereka itu jauh lebih rapuh Bu, jauh lebih lunak daripada hati kita semuanya. Kalau dulu kita dimarahin orang tua bisa nggak ngambek, sekarang anak-anak ini kalau kita marahin sedikit ngambeknya udah luar biasa. Ini buat pengurus-pengurus pondok juga rasanya berbeda. Dulu kita ngurus pondok, kalau anak nggak mau ngaji kita sabet. Sekarang saya Bu, saya punya pondok di Kalimantan, saya punya pondok di Lampung, saya punya pondok di Cirebon. Kalau anak santri itu disabet, saya kena pasal undang-undang. Katanya penganiayaan. Dilaporkan sama orang tua Bapak Ibu. Sering sekali ada guru dilaporkan oleh orang tua katanya menganiaya murid. Karena membangunkan subuh kan susah bangunnya nih. Akhirnya disiram, sabet dan sebagainya, bapaknya melapor, anaknya divisum. Jadi gaya kita menemani adik-adik ini semuanya yang Gen Z ini berkembang itu harus menyesuaikan dengan karakter anak-anak kita. Jadi kita mulai harus berubah. Tapi yang Gen Z-nya nih adik-adik juga yang pada wisuda, nggak boleh juga. Kayak yang tadi dibilang strawberry generation ya, generasi strawberry. Kalian harus cantik dari luar, harus kelihatan bagus dari luar, tapi dalamnya juga harus kuat. Dalamnya nggak boleh lembek, harus kuat, harus strong. Nah ini mudah-mudahan
bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dikasih kesabaran menghadapi anak-anaknya yang berbeda-beda ini. Karena setiap generasi itu pasti berbeda Bapak Ibu semuanya. Bahkan Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan dulu, khairul qurun qarni. Generasi terbaik adalah generasiku kata Rasulullah. Kemudian generasi terbaik selanjutnya siapa? Generasi setelahku. Generasi terbaik berikutnya siapa? Generasi setelahku lagi. Artinya kalau kita melihat pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah, memang dari satu generasi ke generasi berikutnya itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi kitanya yang harus pinter-pinter mempersiapkan diri dan berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Nanti yang anak-anaknya juga sama. Ke orang tua itu sama, mau dari zaman dulu, zaman sekarang, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Enggak boleh bilang apa sih mah? Enggak boleh bilang aduh, enggak boleh bilang males, nggak boleh bilang marah-marah terus gitu, nggak boleh ngebentak orang tua, dan juga tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Harus komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi nggak boleh ya, begitu ya teman-teman semuanya. Santri-santri Ummul Qura, kita doakan mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Dan yang paling penting anak-anak ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Anak-anak yang menjadi permata hati buat orang tuanya. Anak itu Bapak Ibu, di mata orang tuanya dalam Al-Quran itu disebutkan ada beberapa hal. Pertama, anak itu bisa menjadi zina. Zina itu artinya perhiasan. Seneng gak kita kalau ngeliat anak kita? Seneng ya, itu namanya zina, perhiasan. Kalau orang lihat anak kita, oh kok anaknya cantik banget, ibu, kan kita seneng. Tapi anak itu juga bisa menjadi fitnah. Dalam Al-Quran disebutkan anak itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya apa Bapak Ibu? Fitnah itu artinya al-imtihan awil ibtila. Bisa menjadi ujian dan bisa juga menjadi cobaan. Artinya anak itu jadi ujian atau jadi cobaan. Kadang-kadang kita diuji dengan anak kita. Kadang-kadang kita diberikan cobaan oleh orang tua melalui anak kita. Itu namanya fitnah. Jadi anak itu bisa jadi fitnah. Fitnahnya maksudnya bukan berkata bohong ya, itu fitnah dalam artian berbeda. Tapi fitnah yang dimaksud dalam tafsir Jalalain yang al-imtihan wal ibtila adalah fitnah yang dimaksud anak itu adalah cobaan atau ujian yang Allah berikan. Kalau kita berhasil mendidik anak kita dengan baik, berarti kita lolos ujiannya. Ini anak-anak ini baru selesai lolos ujian ya Bapak Ibu ya. Baru selesai lolos ujian, akhirnya wisuda. Nah Bapak Ibu kapan wisudanya? Kalau anak-anak ini adalah ujian, wisudanya kapan? Wisudanya seumur hidup. Wisudanya madal hayah, sepanjang hidup. Anak ini akan menjadi ujian, dan kesiapan kita menghadapi anak-anak kita itu adalah bentuk kita siap menjadi hamba Allah yang menghadapi setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan. Ada lagi dalam ayat Al-Quran yang na'udzubillah min dzalik, anak-anak itu bisa menjadi adu. Adu itu artinya musuh Ibu. Anak itu bisa menjadi musuh kita. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh ya? Nabi Nuh itu anaknya mau masuk ke agama Allah enggak? Enggak mau ya? Anaknya enggak mau masuk agama Allah. Istrinya enggak mau masuk agama Allah. Karena anaknya itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Na'udzubillah min. Mau enggak anak-anaknya jadi musuh Bapak Ibu semuanya? Mau enggak anaknya Bapak Ibu menghalangi ibu dari surga? Mau enggak anak-anak ibu itu narik ibu dari surga dipindahin ke neraka karena bilang orang tuanya enggak ngurusin? Enggak mau ya? Anak itu bisa menjadi adu atau musuh. Yang kita harapkan anak-anak ini semua menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati. Makanya kiai-kiai selalu mengajarkan kalau membaca doa untuk anak-anak dan keluarga itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kita
dan dzurriyyah kita, anak cucu kita menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya sedap dipandang. Qurrata a'yun itu artinya permata hati. Jadi kalau kita ngelihat anak kita tuh kita happy, kita seneng bawaannya. Ibu mau punya anak yang kalau ngelihat bawaannya seneng atau mau punya anak yang kalau lihat bawaannya sebel terus? Seneng ya, bapak-bapak maunya kalau ngelihat anak seneng terus ya? Anak-anak wisuda seneng nggak bapak ibu? Seneng ya, tapi agak deg-degan ya. Ini habis ini dia mau ngapain nih kan? Yang udah pada SMA, yang udah pada aliyah. Yang sanawiyah, mudah-mudahan yang sanawiyah semuanya melanjutkan aliyah di pondok yang sama Ummul Qura. Saya kencengin lagi nih. Santri Ummul Qura, aliyahnya di Ummul Qura lagi. Jangan pindah pondok. Ada beberapa ulama yang bilang, mangkathurat syaikhuhu, siapa yang terlalu banyak gurunya, itu bisa jadi terlalu banyak salahnya. Makanya kalau ulama-ulama zaman dulu, itu memilih guru satu, ini guru saya. Kalau sekarang adik-adik semuanya ngaji sama Gus Maimun, ya udah ini guru saya, lanjutkan ngaji sampai Gus Maimun. Sampai kapan? Madal haya, sepanjang hidup ngaji dan menjadikan Gus Maimun sebagai gurunya. Jadi jangan gampang pindah-pindah. Ini baru sanawiyah 3 tahun mau pindah ke sekolah lain, mau pindah ke pondok lain. Kadang-kadang kita membayangkan anak butuh pengalaman ya Bapak Ibu ya. Butuh pengalaman baru, anak-anak butuh pengalaman baru. Iya, tapi pentingnya punya guru yang sama dalam waktu yang panjang itu jauh lebih penting daripada pengalaman-pengalaman yang mungkin didapatkan oleh anak-anak itu. Pengalamannya bisa didapatkan nanti setelah sudah dewasa. Setelah sudah selesai di ma'had 6 tahun, baru kemudian cari pengalaman kuliah. Mungkin cari pengalaman kerja, cari pengalaman yang lain. Tapi di masa proses belajar, kalau bisa Bapak Ibu pastikan anak-anaknya ini punya guru yang sama dalam waktu yang panjang. Tidak boleh gurunya banyak-banyak, itu jangan. Karena beberapa ulama mengatakan kalau terlalu banyak gurunya nanti banyak salahnya. Makanya kalau punya guru sedikit saja, tapi guru itu disepakati, diambil oleh keluarga sebagai ini adalah guru untuk keluarga kami dan kami berpegang teguh pada guru ini sepanjang hidup kami. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang anak-anak sanawiyah yang udah kepikiran mau pindah sekolah, coba pikirkan ulang. Kalau bisa aliyahnya di sini lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hatinya semuanya, diberikan kebetahan, biar betah ada di pondok ya Bapak Ibu ya. Untuk adik-adik semuanya, ada cerita menarik. Suatu hari Imam Syafi'i didatangi oleh sahabatnya, didatangi oleh mungkin muridnya, ditanya oleh murid-muridnya, Imam Syafi'i, apa yang membuat hatimu tenang dalam menghadapi dunia? Apa yang membuat hatimu tenang dalam menghadapi dunia? Bapak Ibu kalau menghadapi dunia apa yang bikin tenang? Punya uang ya? Kalau punya uang hati tenang ya? Kalau uang gak ada hati kayaknya deg-degan, gelisah gitu. Bapak Ibu kalau ditanya apa yang bisa bikin hati tenang kalau lagi ada di dunia, jawabannya apa? Selama masih sama istri dan sama suami yang baik, saya masih tenang. Mungkin gitu ya? Selama saya melihat anak saya sehat-sehat aja, saya tenang. Tapi jawabannya Imam Syafi'i pada saat ditanya oleh sahabatnya, ma yu'minuka minad dunya, apa yang membuat hatimu tenang pada saat ada di dunia? Jawaban Imam Syafi'i adalah shadiqun sholihun. Yang membuat hati saya tenang adalah kalau saya punya teman yang soleh, kalau saya punya teman yang baik, kalau saya punya teman yang soleh dan baik ya. Soleh itu artinya baik, dia tidak cuma sekedar rajin sholat. Orang yang rajin sholat soleh gak Bu? Belum tentu. Orang yang rajin puasa soleh gak Bu? Belum tentu. Orang yang rajin tahajud soleh gak Bu? Belum tentu. Karena dimensi soleh itu, orang yang saleh itu bukan cuma yang kuat ibadahnya, kuat ritualnya, tapi orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang juga dia punya
semangat berbagi yang kuat. Dia punya semangat membantu orang lain yang kuat. Dia sayang sama tetangganya, sayang sama keluarganya, itu orang yang soleh. Jadi ini disebut sebagai kesalehan sosial. Ada buku fikih sosial dibuat oleh seorang kiai dari Nahdlatul Ulama. Ada juga buku buatan Gusmus, Kiai Mustafa Bisri bikin buku judulnya Kesalehan Sosial dan Kesalehan Ritual. Jadi orang harus soleh ritualnya, tapi sosialnya juga harus soleh. Pada saat Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang membuat hatimu tenang? Jawabannya adalah yang membuat tenang kalau punya teman yang soleh. Kenapa punya teman yang soleh itu membuat hati tenang? Kata Imam Syafi'i, kalau kita melihat wajahnya kita jadi teringat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah punya belum nih Bapak Ibu temen yang kalau ngelihat tuh bawaannya jadi ingat Allah? Ada ya, tapi ingat azab dari Allah gitu ya. Ada nggak punya temen yang kalau kita ngelihat temen itu bawaannya kok tenang hatinya? Nah itu namanya teman yang soleh. Kemudian kata Imam Syafi'i, teman yang soleh adalah kalau kita lagi jauh dari dia, kalau kita lagi tidak ada di sekitarnya, dia tetap membacakan doa-doa yang baik kepada kita. Wa idza ghibta anhu lam yaghib wudduhu. Kalau kita lagi jauh dari dia, tidak dekat di sekitarnya, tapi kasih sayangnya, doa-doanya terus mengalir kepada kita. Dan teman yang soleh menurut Imam Syafi'i adalah yang kalau kita nanti meninggal, teman itu tidak akan pernah berhenti mendoakan kita. Coba Bapak Ibu tengok kanan kiri ke teman-temannya. Punya nggak teman yang kayak begitu? Ada nggak temennya yang gitu? Ada nggak teman yang kayaknya kalau melihat dia itu melihat wajahnya jadi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak teman yang kalau misalnya kita yakin kalau kita butuh bantuan, teman itu pasti jadi orang pertama yang menolong. Nah kita butuh teman yang soleh itu. Nah adik-adik semuanya, di pesantren dipastikan pertemanan itu adalah pertemanan yang dibangun dari nilai-nilai agama. Itu yang membedakan punya teman di pondok dan punya teman di luar pondok. Kalau punya teman di pondok, teman-temannya adalah insya Allah sadiqun solihun, teman-teman yang soleh yang insya Allah akan membawa kita kepada kebaikan yang lebih besar. Tapi kalau sekolahnya di tempat yang luar, yang tidak berbalut agama, yang tidak diajari ilmu-ilmu agama, belum tentu dia adalah seorang teman yang soleh. Kadang-kadang kita ketemu teman yang luar biasa, pakai narkoba, mengalami kekerasan seksual, melakukan kekerasan fisik kepada teman-temannya, bullying dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau di pesantren teman-temannya adalah teman-teman yang soleh, yang insya Allah baik buat kita semuanya. Bapak Ibu, ini ada sebagian yang sepertinya sudah harus pulang. Tapi kok ibu-ibu ya? Ibu-ibu juga mau nonton Argentina ini. Sepertinya sudah gelisah mau cepetan pulang, mungkin karena rumahnya jauh ya. Yang dari pegunungan harus menjalani 1-2 jam perjalanan. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya. Allah jaga perjalanannya sampai ke rumahnya masing-masing. Tapi yang sudah pulang, hatinya harus tertambat kepada guru-guru kita di pesantren Ummul Qura. Kita kalau enggak sama guru, kalau enggak berpegang sama guru, enggak akan tahu apa-apa kita. Ada istilah laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Begitu juga sama, kalau bukan karena guru, kita enggak akan tahu bagaimana cara mendidik anak kita. Kita taruh anak kita di sini, kita tuh namanya taukil. Kita enggak sanggup mengajarkan anak kita sendiri. Jadi kita mewakilkan kepada guru-guru yang ada di pesantren Ummul Qura ini, kami titip anak-anak kami, abang irnge terserah jenengan gitu ya. Mau dibuat merah, mau dibuat hitam terserah Pak Kiai. Karena Pak Kiai yang paling tahu ilmu agama apa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren Ummul Qura ini. Adik-adik semuanya, saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu waktu mengalami
proses yang sama seperti adik-adik wisuda di pesantren. Percayalah, pengalaman di pondok pesantren adalah pengalaman yang paling luar biasa yang menjadi bekal suatu hari di masa yang akan datang. Saya dulu santri juga, Ibu. Santri sama, gatel-gatel juga. Gatel-gatel nggak, adik-adik gatel-gatel nggak? Enggak ya? Sekarang udah bersih-bersih ya, wajahnya udah pada pakai skincare semua ya, udah lebih glowing daripada santri-santri zaman saya dulu. Tapi kita mengalami proses belajar yang sama. Alhamdulillah, karena di pesantren itu diajarkan bahwa kalau belajar itu harus bijiddin wahirsin wajtihadin. Yang namanya belajar di pondok pesantren itu harus sungguh-sungguh, harus semangat, dan harus punya komitmen yang tinggi dalam proses belajarnya. Alhamdulillah Bu, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya menikmati apa yang diajarkan dulu di pondok pesantren. Mudah-mudahan adik-adik yang mondok ini, yang wisuda ini juga akan punya pengalaman yang sama. Amin ya robbal alamin. Saya bulan puasa kemarin baru pulang dari umroh, Ibu. Waktu umroh di Padang Arafah, saya mendoakan khusus kepada seluruh ashabal ma'ahid di Indonesia wa talamidhihim. Saya berdoa khusus untuk seluruh pengasuh-pengasuh pondok pesantren dan murid-murid pondok pesantren di Indonesia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesempatan untuk jadi orang baik, agar mereka menjadikan anak-anak ini orang-orang yang sukses. Dan saya yakin semua kiai, semua guru-guru, semua jamaah haji Indonesia di Padang Arafah pasti tidak akan melupakan untuk mendoakan semua santri-santri yang sedang belajar agama di pondok pesantren. Doa-doa yang dilangitkan di Padang Arafah, doa-doa yang dilangitkan di Al-Masyair Al-Muqaddasah, di tempat-tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa-doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua tinggal mengaminkan saja doa-doa dari kiai-kiai kita ya, Bapak Ibu ya. Kita mengaminkan doa dari kiai-kiai kita. Harapan kita sederhana, ya Allah, kalau saya tidak bisa masuk surga melalui amal-amal saya, masukkan surga saya melalui anak-anak saya yang soleh dan solehah. Ya Allah, kalau Engkau dengan amal-amalku tidak bisa menghindarkanku dari api neraka, mudah-mudahan anak-anakku yang sedang belajar di pondok pesantren bisa menghindarkanku dari api neraka. Bapak Ibu tahu nggak, anak-anak ini kan belajar Al-Quran di sini, belajar Al-Quran. Bapak Ibu tahu apa kelebihannya orang yang sedang belajar Al-Quran? Kelebihannya adalah suatu hari ia yang akan menjaga Bapak Ibu semuanya. Dia mengawal pintu neraka. Jadi kalau orang tuanya mau masuk neraka, dia yang akan menghalang-halanginya. Itu orang yang sedang belajar Al-Quran. Anak-anak Ibu belajar Al-Quran nggak di sini? Belajar ya. Mudah-mudahan anak-anak Ibu ini pertama bisa bawa Ibu ke surga. Yang kedua yang paling penting bisa menjaga Bapak Ibu agar jangan sampai sedikit pun terkena api neraka. Dengan berkah Al-Quran, dengan berkah ilmu agama yang mereka pelajari. Saya berangkat dari Jakarta Bapak Ibu ke Surabaya, ada acara di Surabaya, lalu kemudian ke sini. Besok saya melakukan perjalanan lagi, ada acara di Cirebon. Setelah dari Cirebon ada acara lagi di Jakarta, kemudian acara di Lampung, kemudian kembali lagi di Jakarta. Bolak-balik muter-muter acara yang berbeda-beda. Kadang-kadang berpikir saya juga, dari mana kepercayaan diri ini bisa ngomong di depan umum? Dari mana kok saya berani-beraninya ngomong di depan Bapak Ibu semuanya? Itu jawabannya karena belajar dulu di pondok pesantren. Jadi buat jamaah-jamaah yang anaknya belum mondok atau belum kepikiran untuk memondokkan anaknya, percayalah, proses belajar di pondok pesantren adalah proses belajar yang paling tepat, yang paling baik, dan insya Allah bisa menyiapkan anak-anak kita untuk sukses dunia dan akhirat.
Untuk sukses di dunia dan akhirat. Mau punya anak yang sukses di dunia tapi gak sukses di akhirat? Gak mau ya? Mau punya anak yang sukses di akhirat tapi di dunianya melarat? Gak mau juga ya? Kita maunya merasakan apa yang disebut sebagai sa'adatud darain, atau kebahagiaan di dua tempat tinggal. Tempat tinggal di dunia dan tempat tinggal di akhirat. Kalau mau bahagia di dua tempat tersebut, maka harus belajar agama. Udah tua-tua gini belajar agamanya males. Udah susah nyari guru. Udah gak bisa fokus. Ngapalin alam nasyroh aja bolak-balik salah terus. Ya udah, anak dan cucu kita pastikan dipondokkan di pondok pesantren. Taruh di pondok pesantren, pasrahkan pada kiai dan ibu nyai yang ada di pondok pesantren. Insya Allah itu jalan yang aslah dan jalan yang aslam. Jalan yang jauh lebih memberikan kita keselamatan untuk bisa memastikan anak-anak kita jadi sukses, berguna, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya beberapa kali Bapak Ibu semuanya datang ke pondok pesantren yang berbeda-beda. Saya datang ke pondok-pondok pesantren yang berbeda-beda. Tadi saya sudah bilang ke Bapak Ibu, saya juga punya pesantren di 3 pulau berbeda. Saya bertemu dengan ribuan kiai di seluruh Indonesia. Karena saya pernah bekerja di staf khusus presiden. Waktu itu tugasnya mendampingi presiden, waktu itu presidennya Jokowi, untuk membantu pesantren berkembang. Semua bantuan-bantuan negara terhadap pondok pesantren dan sebagainya, dulu saya yang membantu presiden mengawal kebijakannya. Setiap kali ketemu kiai, tahu nggak Bapak Ibu yang saya rasakan apa? Kiai itu semuanya punya satu kata kunci yang mungkin cocok untuk semua kiai, yaitu ikhlas. Ikhlas Bapak Ibu. Yang namanya ngurus pesantren itu susah untungnya. Susah untungnya. Kalau bisnis gampang untungnya. Saya punya bisnis, saya punya perusahaan, saya komisaris perusahaan. Untungnya gampang. Tapi kalau pesantren ruginya lebih banyak Bapak Ibu. Siapa yang bilang bikin pesantren itu untung? Rugi. Pondok kami yang di Cirebon, piutang tiap bulan itu bisa 200 juta. Yang tidak bayar santrinya. Karena santrinya banyak yang gak bayar. Kita mau keluarin, ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amanah kita. Kita mau keluarin, kasihan sama orang tuanya. Akhirnya terlambat bayaran gak apa-apa deh. Kita yang berusaha cari yang nutupnya. Tapi kalau di bisnis enak Bu. Kalau di bisnis pilihannya adalah untung rugi. Kalau untung bisnisnya dilanjutkan, kalau rugi bisnisnya tidak dilanjutkan. Tapi kalau pesantren mau untung mau rugi, dia harus terus berjalan karena ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya itu umurnya 4 tahun Bu. Anak saya umurnya 4 tahun, mau masuk PAUD. Bapak Ibu tahu PAUD di Jakarta bayarnya berapa? Uang pangkalnya 58 juta. Saya bilang sama istri saya, kita taruh aja di pondok. Kita kan punya pondok sendiri ya. Taruh aja di pondok, itu gratis itu. Pindah kita cari sekolah lain, ada uang pangkalnya 28 juta. Pindah ke sekolah lain, anak umur 4 tahun Bu. Anak saya itu 4 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Sekolah-sekolah di sekitar di sekitar rumah saya di Jakarta, itu yang paling murah uang pangkalnya itu 15 juta untuk anak usia 4 tahun mau PAUD. Saya cari yang paling murah Bu. Sekolah anak saya umur 4 tahun sekarang yang paling murah, setiap bulannya saya harus bayar 2,7 juta. Setiap bulannya 2.700.000. Bapak Ibu tahu, coba di Ummul Qura ini berapa per bulannya? Berapa? Berapa per bulannya kamu? Bulanan di Ummul Qura berapa? Ya Allah. Itu dapat apa itu? Sekolah anak saya itu Bu, yang bayar 2,7 per bulan itu, masuknya cuma 1 jam. Seminggu cuma 4 hari, 1 harinya paling banyak 3 kelas, masing-masing 1 jam. Di pondok dikasih makan 3 kali sehari, diurusin. Kelas 1 hari bisa berapa kelas? 6 sampai 7 kelas ya.
6 sampai 7 kelas berbeda. Tapi biayanya masih murah banget, Bu. Masih murah. Jadi semua kiai-kiai yang mengajar di pondok pesantren itu ilmunya yang paling tinggi adalah ilmu ikhlas. Makanya kita semuanya wali murid ini harus juga sadar bahwa kita ini menitipkan anak ke pesantren itu dalam posisi kita mau menjaga diri kita dari api neraka dan mau masuk surga. Kita titipkan anak kita untuk didik sama kiai. Jadi kiai dan pesantrennya jadi tanggung jawab kita. Kiai dan pesantrennya jadi tanggung jawab kita. Jangan banyak komplainnya aja, tapi bantu pondoknya enggak. Siapa yang pernah bantu pembangunan pesantren nih di sini? Wali murid nih. Pernah nggak ada satu gedung yang dibangun sama wali murid semua gitu karena patungan gitu? Belum ada kayaknya ya. Ada nggak? Paling batako lah ini dibeli nih sama ibu-ibu ya. Tapi pernah nggak bangunannya dibangun? Uang pangkal yang dibayar oleh kami yang menyekolahkan anaknya di Jakarta itu digunakan untuk pembangunan gedung. Sementara pesantren-pesantren mau minta uang pangkal aja malu Bapak Ibu. Mau ngasih mahal takut Bapak Ibunya nggak siap. Mau ngasih murah kok pesantren juga butuh harus berkembang. Nah itu dilema yang dihadapi oleh semua yang ngurusin pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu kalau belum bisa ngasih materi ke pondok pesantren, maka yang paling penting mulai hari ini dalam setiap sholat doakan guru-gurunya. Pada saat anak-anak kita di pondok pesantren, doakan guru-gurunya di pondok pesantren, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan. Mudah-mudahan Allah kuatkan dalam perjuangannya membangun pondok pesantren. Tapi sedikit demi sedikit Bapak Ibu, kitanya juga mulai disiplin. Bayaran tepat waktu. Ini saya sekalian curhat ya. Ini kan ada di YouTube ya, nanti biar wali murid pondok-pondok saya juga nonton ini. Sama kejadiannya, di pondok kami juga sama. Ini pondok saya udah beda pulau, semua karakter wali santrinya sama aja. Kalau bayar ditunda-tunda, padahal kita udah butuh banget pembiayaan untuk ngurusin sekolah. Padahal kita butuh renovasi untuk sekolah-sekolah. Jadi Bapak Ibu, mohon mulai sekarang dalam setiap sholat doakan guru-gurunya ya. Doakan guru-gurunya. Dan yang paling penting juga kitanya mulai membantu perkembangan pondok pesantren. Membantu perkembangan pondok pesantren itu untungnya dua. Pertama, pesantrennya tambah maju. Jadi kita tahu ada pondok yang pantas layak untuk anak kita sekolah di sana. Keuntungan yang kedua itu amal jariah buat kita. Selama pondoknya masih dipakai buat ngaji, selama itu pahala mengalir ke kita. Ibu bayangkan saja itu genteng ya Bu ya. Genteng di atap. Atau kalau sekarang pakainya spandex. Kalau ada saja satu lembar spandex itu kita yang belikan Bapak Ibu, maka selama tempat itu dipakai untuk beribadah, tempat itu dipakai untuk mengaji, tempat itu dipakai untuk belajar agama di sana, selama itu juga kebaikan-kebaikan mengalir ke kita, mengalir ke diri kita. Jadi itu amal jariah yang luar biasa buat kita. Ini mudah-mudahan wali murid di Probolinggo tidak sama dengan wali murid di pondok-pondok lain ya. Mudah-mudahan kalau di sini semua jamaah punya satu kalimatun sawa, satu kesepakatan, satu pernyataan yang sama bahwa pesantren Ummul Qura adalah pesantren milik kita semua, Kiai Ummul Qura adalah kiai kita semua, dan perkembangan pondok pesantren adalah tanggung jawab kita semua. Begitu ya Bapak Ibu ya? Kita menyepakati itu enggak? Sepakat enggak? Sepakat ya? Mulai sekarang kalau ada sisa-sisa tabungan, coba bantu biar pondok ini berkembang. Kalau ada sisa-sisa tabungan, bantu agar ustadz-ustadz di pondok ini juga bisa jadi jauh lebih layak mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Itu yang perlu dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terakhir Bapak Ibu, karena Lionel Messi sudah pemanasan, sudah hampir masuk ke
lapangan ya. Ini sudah lagi pemanasan nih Bapak Ibu nih. Ini di belakang udah ada yang nyalain udah streaming nih nonton Piala Dunia. Terakhir Bapak Ibu semuanya, yang namanya punya anak itu Bapak Ibu, itu tanggung jawabnya seumur hidup. Itu jadi tantangan kita semuanya. Karena tanggung jawabnya seumur hidup, kita kasih bekalnya, bekal yang bisa dipakai seumur hidup. Saya kasih contoh, waktu istri saya tanya, istri saya baru melahirkan, anak saya belum punya nama. Istri saya nanya, "Mas, anaknya mau dikasih nama apa?" Saya bilang saya mau kasih nama anak saya pakai fi'il amr. Bentuknya perintah. Kenapa? Saya maunya ngasih nasihat, namanya adalah nasihat. Sepanjang dia hidup, kalau saya sudah tidak bisa lagi membekali dia dengan kebaikan-kebaikan, dia ingat nama dia dan dia tahu namanya itu mengandung pesan dari orang tuanya. Akhirnya anak saya dikasih nama Kuni Nafi'ah. Jadilah kamu orang yang bermanfaat. Itu nama anak saya, Bu. Itu bekal seumur hidup yang dimiliki oleh anak saya yang bisa dipakai seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bekal seumur hidup yang Bapak Ibu mau kasih ke anak itu apa? Sekarang jawabnya gampang. Bekal seumur hidupnya adalah ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya di pondok pesantren. Saya sudah melakukan taukil ke Pak Kiai, menyerahkan sepenuhnya anak saya ke Pak Kiai, minta Pak Kiai menjadikan anak-anak saya orang yang soleh. Mudah-mudahan ilmu yang dimiliki oleh mereka adalah ilmu yang bisa digunakan seumur hidup mereka. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ada perasaan dalam hati bahwa saya sudah memasrahkan anak-anak ini ke guru-guru di pondok pesantren, dan dengan kepasrahan itu mudah-mudahan Allah jadikan pengetahuan yang mereka dapat sebagai bekal paling penting dalam hidupnya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, bisa dipahami ya. Saya masalahnya tidak bisa bahasa Madura Bapak Ibu. Saya nggak bisa bahasa Madura, saya bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya Pantura Jawa Barat karena saya orang Cirebon. Jadi saya nggak bisa bahasa Jawa orang sini. Jadi saya dari tadi ngomong harus pakai bahasa Indonesia karena saya juga lama tinggal di Jakarta. Jadi mohon maaf kalau saya harus ngomong pakai bahasa Indonesia sepanjang ceramah saya selama sekitar 45 menit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ditangkap oleh ibu sebagai pesan-pesan yang baik. Jadi bekal buat ibu untuk bersikap lebih baik ke anak-anak ibu. Karena tadi saya udah kasih tahu anak-anak ibu adalah generasi yang berbeda. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan juga jadi bekal ibu untuk menyiapkan diri bersikap lebih baik kepada pondok pesantren. Pondok pesantren ini tanggung jawab kita semuanya. Suatu kampung itu harus memastikan ada yang sedang belajar agama di sana. Suatu kampung itu harus memastikan harus ada yang sedang sholat di sana. Kalau kita hanya berharap pada masjid, itu belum tentu ada. Di masjid itu kan jamaahnya tidak full. Di masjid itu kadang-kadang pengajian juga cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi anak-anak ini menggugurkan kewajiban Bapak Ibu semuanya. Khususnya di kampung ini ya. Selama ada anak-anak yang mengaji, selama ada anak-anak yang beribadah, selama ada anak-anak yang memperdalam agama di suatu kampung, insya Allah kampung itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan, ini desanya namanya Keropak ya, Kecamatan Bantaran. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada desa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada desa ini, kepada Kecamatan Bantaran sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan masyarakat di Bantaran mencintai pondok pesantren Ummul Qura sebagaimana Ahlul Madinah wa Ahlu Makkah mencintai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan juga mencintai Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Ummul Qura. Saya diundang di sini. Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak biasa mengisi acara
tabligh akbar atau pengajian ini. Ini pertama kalinya seumur hidup saya ngisi pengajian di tengah jalan. Kayaknya ini pertama kali Bapak Ibu seumur hidup saya. Dan ini pengalaman pertama. Ada istilah pengalaman pertama itu tidak akan terlupa ya. Jadi insya Allah saya nggak akan melupakan Desa Keropak, Kecamatan Bantaran ini, karena ini pertama kalinya saya menutup jalan untuk pengajian. Saya nggak pernah punya pengalaman itu. Saya biasanya acaranya di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan, karena biasanya kajian keagamaannya lebih ke untuk akademisi dan juga orang-orang profesional yang ada di perusahaan-perusahaan. Tapi hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan ngomong di depan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan buat kita semuanya. Dan saya ingin mengatakan kepada 29 anak-anak yang hari ini di wisuda, mulai hari ini saya adalah, anggaplah paman dari kalian semuanya. Jadi suatu hari kalian tidak bisa makan, tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, kabari saya akan gunakan sekuat-kuatnya kemampuan yang saya miliki untuk membantu masa depan kalian insya Allah. Mudah-mudahan alaqohnya tidak terjadi hari ini saja, tapi alaqoh kita adalah alaqoh batiniyah, nggak cuma lahiriah. Ada hubungan yang baik antara kita semuanya. Nanti kita bisa berkomunikasi. Pada punya Instagram nggak? Pada punya Instagram. Coba cari Romzi Ahmad. Nanti kalau misalnya mau menghubungi saya, Gus, saya maunya kuliah tapi saya nggak punya uangnya. Nanti saya cariin tempat kuliah yang bisa dibeasiswakan. Gus, saya mau kerja tapi nggak punya kerjaan. Insya Allah nanti saya upayakan cariin kerjaan buat adik-adik semuanya. Yang penting dari sekarang diniati semuanya sebelum wisuda pamit ke kiai baik-baik. Pamit ke kiai baik-baik, minta ikhlasnya, minta ridhonya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang lebih baik gitu ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double ini, baca doa juga. Kalau di Jakarta itu Bu, khutbah dan imam itu orangnya beda. Karena amplopnya beda. Kalau di Jakarta, meskipun sunnahnya itu yang khutbah dan imam itu orang yang sama ya. Sahabat-sahabat itu khutbah dan imam orang yang sama. Tapi kalau di Jakarta itu biasanya beda karena bagi amplop. Tapi kalau di Probolinggo, mungkin ini mengamalkan sunnah Nabi ya. Jadi dipaket. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita ini sebagai jalan terbukanya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak untuk keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhati wa ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika min ghairi minnati makhluqin bimahdi fadlika wa karamika ya Rahman irhamna ya Fattah iftah lana ya Hadi ihdina ya Alim allimna birahmatika ya arhamar rahimin. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurur Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidhul Muqitul Hasibul Jalil Karimur Raqibul Mujib Al-Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'atul Syahidul Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matinul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'idul Muhil Mumit Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahid Ahadus Samadul Qadirul Muqtadir Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhirul Zahirul Batin wal Muta'ali Al-Barru Tawwabul Muntaqimul Ghafur wa Malikul Mulkil Jali wal Ikram
Al-Muqsitul Jamiul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dharun Nafi'un Nur Al-Hadiul Badi'ul Baqil Warithur Rasyidus Sabur. Allahumma ya Allah da'awnaka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib du'ana ya Allah. Fastajib du'ana ya Allah. Fastajib du'ana ya Allah. Ya Allah, kami berdoa dengan namamu sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Maka terimalah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa orang tua kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa guru-guru kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilih wa ajilih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kulli ajilih wa ajilih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa nas'aluka ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka an qadaita li min amrin an taj'ala 'aqibatahu rasyada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi barakati masyayikhina wa bi haqqi masyayikhina wa bi sirri masyayikhina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'al وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والعمل والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير إنك يسير. يسر جميع أمورنا أمور آبائنا أمور أمهاتنا khasatan umura ma'had ummul qura wa syuyuhihim wa talamidhihim wa awliyaihim umurad dunya wad din wal akhirah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.